Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rocky Limansyah dengan NIM 23020056. Saya mahasiswa Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan PT KLB Perma Tbk dengan kode saham KLBM. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1991. Analisis ini dilakukan terhadap laporan keuangan mencakup 5 periode yaitu 2021 hingga 2025. KLB berdiri pada tahun 1966 dan memiliki 4 divisi utama yaitu obat resep, produksi kesehatan konsumen, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Yang didukung oleh lebih dari 49 anak perusahaan, 14 fasilitas produksi standar internasional, dan mempunyai sekitar 16.000 karyawan, dan jaringan distribusi di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pertumbuhan industri farmasi Indonesia didorong oleh meningkatnya kesadaran kesehatan pasca pandemi dan perluasan layanan BPJS Kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Analisis ini menggunakan 7 metode analisis, yaitu analisis rasio keuangan yang mencakup pertama yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pasar. Dan analisis horizontal, analisis vertikal, analisis common size, analisis time series, forecasting periode 2026 hingga 2008, serta model Altam G-score modifikasi. Hasilnya menunjukkan kondisi keuangan yang sangat kuat karena rasio tahun 2025 mencapai 346,8%, menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Sedangkan debit to equity ratio sebesar 24,1% mencerminkan struktur modal yang komprehensif. Selanjutnya yaitu profitabilitas sempat menurun pada tahun 2023 dengan NPM 9,1%, namun pulih menjadi 10,4% pada tahun 2025, dan ROE meningkat menjadi 15,1%. Penjualan neto tumbuh dari 26,3 triliun pada tahun 2021 menjadi 35,3 triliun pada tahun 2025 dengan CAGR 7,7% per tahun. Analisis vertikal menunjukkan ekuitas mendominasi sekitar 80 hingga 85% dari total aset. Berdasarkan proyeksi, pertumbuhan komprehensif 7,5% per tahun. Penjualan neto diperkirakan mencapai 43,9 triliun dan laba bersihnya 4,8 triliun pada tahun 2028 dengan EPS sekitar 106 per lembar harga saham, dengan asumsi per 30 kali dengan harga saham diproyeksikan mencapai sekitar 3.180 per lembar harga saham. Selanjutnya, analisis common size menunjukkan GPM stabil pada 39,8%, MPM meningkat dari 91,1% menjadi 10,4%, dan ekuitas mencapai 80,6% dari total aset. Sementara itu, hasil dari Altam G-score modifikasi sebesar 10,6 menetapkan KLB jauh di zona aman, menandakan tidak adanya risiko keberanggotaan yang signifikan. Secara keseluruhan, PT KLB Perma Tbk memiliki fundamental keuangan yang sangat solid dan kuat, sehingga direkomendasikan bagi pencinta saham, yaitu akumulasi and buy bagi investor jangka menengah hingga jangka panjang. Oleh karena itu, didukung pertumbuhan EPS yang baik, posisi sebagai pimpinan pasar farmasi, serta peluang ekspansi di bidang bioteknologi dan pasar ASEAN. Dengan fundamental yang sangat sehat, risiko keuangan yang sangat rendah, dan prospek pertumbuhan industri farmasi yang masih positif, KLB memiliki peluang untuk terus meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan mempertahankan posisinya sebagai pimpinan pasar yang ada di seluruh ASEAN dan maupun Indonesia. Sekian hasil analisis laporan PT KLB Perma Tbk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.